Sisa satu hari perdagangan lagi karena besok hari terakhir penutupan perdagangan bursa saham domestik tahun 2021. Meski sempat dibuka di zona hijau, namun tenaga IHSG tak cukup kuat untuk bertahan sehingga hampir sepanjang perdagangan tersungkur di zona merah. Seiring investor yang tampaknya melakukan aksi profit taking mengingat IHSG telah menguat 4 hari beruntun. Nah, koreksi yang terjadi di bursa saham domestik yang tadi juga sempat melanda bursa Asia terjadi di tengah datangnya lagi kabar positif seputaran varian Omikron, di mana hasil studi menunjukkan orang-orang yang terinfeksi Omikron terutama yang sudah divaksin akan memiliki imun yang lebih kuat dalam menghadapi varian Delta. Hasil riset tersebut juga dikatakan konsisten dengan temuan sebelumnya yaitu Omikron menggantikan varian Delta karena individu yang terinfeksi memperoleh kekebalan yang dapat menetralisir varian Delta. Sehingga ini juga memberikan harapan bahwa Omikron ini akan menjadi akhir dari pandemi COVID-19. Kabar baik lainnya datang dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat yang merekomendasikan untuk mengurangi masa isolasi bagi warganya yang positif COVID-19 dari 10 hari menjadi 5 hari jika individu tersebut tidak bergejala. Nah, pengurangan masa isolasi tersebut tentunya membuat aktivitas warga mengalami peningkatan dan diharapkan bisa berdampak positif kepada perekonomian. Dan kalau kita lihat pada hari ini IHSG berhasil ditutup di zona hijau di 0,12%. Padahal sepanjang perdagangan hari ini kalau kita lihat tersungkur ya di zona merah. Namun ternyata di jelang menit-menit terakhir IHSG berhasil melanjutkan rally penguatannya selama 5 hari beruntun dan bahkan kembali berada di level psikologis 6.600. Dan kalau kita lihat secara sektoral di sini consumer non-primer memimpin penguatan dengan 1,63%, disusul teknologi yang terapresiasi 1,25%, infrastruktur yang menguat 0,63%. Sementara secara sektoral yang koreksi paling dalam yaitu properti dan real estate dan juga transportasi logistik yang sama-sama koreksinya 0,35%. Nah, kita beralih ke salah satu saham yang menjadi perhatian hari ini adalah saham Bukalapak atau Buka. Di mana kabar terbaru, Bos Bukalapak Rahmat Kaimuddin selaku Direktur Utama sekaligus CEO mengundurkan diri dari jabatannya setelah mengemban amanat selama 2 tahun yang menggantikan Ahmad Zaki. Kabarnya Rahmat Kaimuddin akan melakukan pengabdian negara dengan bekerja untuk pemerintah. Nah, di bawah kepemimpinannya, Bukalapak ini berhasil menjadi startup pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan bahkan mencatatkan rekor dana IPO terjumbo sepanjang sejarah Indonesia yang mencapai 21,9 triliun rupiah. Nah, sebelum berkiprah di Bukalapak, lulusan dengan gelar MBA dari Stanford University ini merupakan direksi Bank Bukopin. Ia memulai karirnya di beberapa perusahaan asing, salah satunya Boston Consulting Group. Setelah itu akhirnya Rahmat Kaimuddin bergabung dengan perusahaan milik Aksa Mahmud Boswa Group. Di sana pria 42 tahun ini sempat dipercaya menjadi Managing Director PT Semen Boswa Maros sekaligus merangkap sebagai Komisaris Bank Bukopin. Dan kemudian pada Mei 2018 ia diberikan amanat menjadi Direktur Keuangan Bank Bukopin yang saat itu saham mayoritasnya dimiliki Boswa Group. Nah, kabar mundurnya Rahmat Kaimuddin ini sontak membuat saham Bukalapak bergejolak, terkoreksi sempat sampai 4% dan sempat juga menyentuh level terendahnya sejak IPO di Rp407 per saham. Namun kemudian tak lama surprisingly berbalik arah dan bahkan sempat menguat hingga hampir 7%. Kita lihat dulu pada hari ini saham Bukalapak berhasil ditutup terapresiasi setelah sempat bergejolak usai pengumuman mundurnya CEO Rahmat Kaimuddin di level 454. Kemudian juga yang berada di sektor yang sama ada DCI pada hari ini ditutup terapresiasi juga hampir 5%, 4,64%. Ada juga Indo Internet yang ditutup menguat 0,33%. Nah, kalau kita lihat secara trennya gitu ya, saham Bukalapak ini memang terus berada dalam tren penurunan. Di mana harga sahamnya sudah minus setengah harga dari harga IPO-nya di Rp850 per saham. Sejak IPO pada 6 Agustus 2021 ini di harga Rp850 per saham, saham Bukalapak ini terus terperosok di zona merah. Bahkan beberapa waktu terakhir harga sahamnya hampir separuh dari harga IPO dan menyentuh all time low-nya. Padahal dalam 2 hari pertama sejak listing, saham Bukalapak ini terus menyentuh auto reject atas atau ARA dan sempat menyentuh level tertinggi di 1.160 per saham. Nah, itu saking antusiasme investor saat itu sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan saat itu banyak yang FOMO ya dengan melantainya saham startup pertama di tanah air.
Apalagi saat masa book building saham Bukalapak mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe. Jadi tak heran ya kalau misalkan investor jadi FOMO. Nah, selain Bukalapak ada juga saham FPNI yang juga menjadi perhatian investor pada perdagangan hari ini. Kita lihat dulu seperti apa pada hari ini saham FPNI, dan kalau kita lihat sebetulnya emiten produsen bahan petrokimia Lotte Chemical Titan atau FPNI ini menempati posisi teratas dalam jajaran top gainers pada perdagangan hari ini. Kalau ditelisik, saham FPNI ini telah mengalami auto reject atas atau arah dalam 3 hari beruntun. Dari segi turnover pun hari ini cukup besar, lebih dari 170 miliar. Nah, mengutip keterbukaan informasi, perseroan yang fokus untuk masuk bahan baku masker, APD, kacamata medis ini belum memiliki rencana besar untuk melakukan aksi korporasi. Nah, kalau secara kinerja keuangan hingga September 2021, pendapatan FPNI meningkat 33% secara year on year menjadi 299 juta dolar. Sementara laba bersih yang diraih pada periode yang sama terbilang cukup fantastis, yang tumbuh hingga 234% secara year on year menjadi 9,4 juta dolar. Menariknya, kenaikan laba bersih ini ditopang dari operasional FPNI yang cukup efisien, yang tercermin dari laba operasional meningkat hingga 3.000% secara year on year. Nah, dari segi price performance dalam setahun saham FPNI ini bahkan telah menguat hingga 200%. Nah, selanjutnya kita akan lihat seperti apa sih pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya, sepertinya pergerakannya sebetulnya kalau kita lihat di sini tidak banyak berubah ya dari beberapa hari perdagangan terakhir. IHSG ini masih bergerak sideways di kisaran 6.500-an hingga 6.600, dan tampaknya IHSG ini masih akan sulit nih untuk kembali menembus level all time high-nya di 6.754. Meski demikian, sebetulnya sejak awal tahun IHSG sudah menguat double digit hingga 10%. Nah, secara teknikal jelang tutup tahun 2021 ini IHSG masih bergerak di bawah rata moving average 50-nya, dan berdasarkan indikator Fibonacci retracement, IHSG ini masih berada di rentang Fibonacci retracement 0,61 atau di kisaran 6.502 yang menjadi support terdekatnya, dan berada di rentang Fibonacci retracement 6614 yang menjadi resisten terdekatnya. Sehingga kalau kita lihat pada hari ini IHSG yang berhasil ditutup menguat, artinya jika IHSG berhasil menembus level ini, maka kemudian resisten terdekatnya berada di 6.700. Demikian review perdagangan sepanjang hari ini jelang penutupan perdagangan akhir tahun. Kembali ke Muhammad Gibran.